Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil bayan. Para hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu, para tamu-tamu Allah yang insyaallah kita semua selalu dalam lindungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati oleh Allah dan seluruh para jamaah Rayyan Menara Travel, pada pagi hari ini insyaallah kita akan menuju ke salah satu tempat untuk berziarah. Satu adalah Jabal Thur, Jabal Rahmah, Jabal Nur, kemudian Mina, Musdalifah, dan kita terakhir mikat di Ji'ranah. Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati oleh Allah, tempat ziarah kita yang pertama ini adalah Jabal Thur. Bapak Ibu, sedikit saya mau menjelaskan tentang bagaimana sejarah Jabal Thur. Kita awali sejarahnya Bapak Ibu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi di Jabal Thur. Jadi Jabal Thur itu adalah merupakan tempat persembunyian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika akan dibunuh oleh kafir Quraisy. Berawal dari kisahnya Bapak Ibu ketika ratusan orang kafir Quraisy akan membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya di pelataran Masjidil Haram. Sudah pernah ke sana belum? Di rumah Rasulullah sudah pernah ke sana belum? Jadi insyaallah kita usahakan ke sana. Setelah sholat subuh kita bisa jalan-jalan ke sana. Insyaallah mungkin besok subuh ya kita ke situ. Saya bisa dampingi insyaallah. Kita ke rumahnya Rasulullah. Setelah itu kita ke mana? Masjid Jin, ya. Bapak Ibu yang sama dirahmati oleh Allah, ketika ratusan orang kafir Quraisy akan membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya, maka datanglah Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyampaikan berita itu kepada Nabi. Wahai ya Rasulullah, ada ratusan orang kafir yang akan membunuhmu. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, saya ada rencana ya Rasulullah. Rasulullah bertanya, apa rencanamu Ali? Maka Ali mengatakan, ketika kafir Quraisy akan datang membunuhmu, maka silahkan engkau meninggalkan rumah ini bersama dengan Abu Bakar. Biarlah saya yang tinggal di rumah ini, supaya kafir Quraisy itu artinya ini adalah bagian daripada siasatnya Ali bin Abi Thalib untuk mensiasati agar orang-orang kafir ini, orang-orang kafir Quraisy, tidak bisa membunuh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Ali, Ali, kenapa engkau berani sekali mau menggantikan saya di rumah ini? Bagaimana ketika engkau mati terbunuh oleh kafir Quraisy, wahai Ali? Maka Ali mengatakan begini, ya Rasulullah, kalau saya yang terbunuh, maka akan banyak ahli-ahli yang lain bermunculan. Tetapi kalau engkau yang meninggal ya Rasulullah, hendak kemana kita akan mencari gantimu? Maka biarlah saya yang menggantikanmu di rumah ini, di kamar ini, dan silakan engkau tinggalkan rumahmu. Maka datanglah Bapak Ibu sekalian, kafir Quraisy itu akan membunuh Rasulullah. Dan ketika masuk di rumahnya Rasulullah, ternyata kafir Quraisy ini tidak menemukan Rasulullah. Yang dia temukan itu hanyalah Ali, ya, hanyalah Ali bin Abi Thalib.
Nasa togi colo toh agak sana apa namanya bahasa Bugisnya colo di deto kagak ada matindro ka aja kamu na macarita sejarah apa matindro mi ada to kagak di agak aja bahasa Ogi nerudi ada nama bahasa Ogi oh bahasa Makassar na bahasa Indonesia ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka menurut riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar di rumahnya dan lewat di depannya orang-orang kafir, tapi tidak kelihatan. Coba, karena ada ratusan orang-orang kafir di luar rumahnya Rasulullah yang akan membunuh Nabi, tapi menurut riwayat Nabi keluar tidak kelihatan. Nah, maka muncullah satu doa yang ketika kita keluar di rumah dianjurkan untuk dibaca. Apa itu? Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Nah, ini memang dianjurkan untuk dibaca ketika masuk di bolata. Jadi la haula apa bismillahi tawakkaltu la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar di rumahnya dan menujulah ke suatu gunung. Namanya menujulah ke suatu gunung atau jabal. Namanya Jabal Sur. Ini yang kita mau datangi nih. Jadi begitu sejarahnya Bapak Ibu. Ini yang kita mau datangi ke Jabal Sur. Jabal Sur itu adalah satu gunung yang kalau saya tidak salah itu sekitar 458 meter tingginya. Lebih tinggi daripada Jabal Nur. Ya, pernah lihat Jabal Nur tidak? Belum? Belum pernah? Belum. Sebentar kita akan datang ke sana. Ternyata Jabal Nur itu tinggi, lebih tinggi Jabal Sur. Dan untuk naik ke situ tentu butuh tenaga, butuh fisik dan butuh pertolongan Allah. Karena naik di sana kalau bukan dengan pertolongan Allah tidak semudah membalik telapak tangan. Jadi Bapak Ibu, nah sekarang berapa hari Jabal Sur, berapa hari Nabi SAW bermalam di Jabal Sur. Menurut keterangan riwayat, Nabi bersembunyi di Jabal Sur itu 3 hari lamanya. Iya. Oh Pak Ibu. Deto matindro. Ay aja matindro je. Aku matindro kide itu kagak sejarah di TV lesu. Apa? Oh beda kah? Oh Masya Allah. Berarti saya harus ke Palopo 1 bulan ke sana di ceramah. Ya, Bapak Ibu yang sama dirahmati Allah. Jadi kurang lebih 3 hari lamanya di Jabal Sur Rasulullah SAW bersembunyi. Nah itu pun di 3 hari di Jabal Sur ketahuan karena kafir Quraisy mengatakan begini, silakan cari itu Muhammad karena saya ingin membunuhnya, dan siapa yang mendapatkan itu Muhammad maka saya akan kasih 100 ekor kambing. Jadi itu begitu bahasanya, cari itu Muhammad karena saya ingin membunuhnya. Kalau ada di antara kalian yang mendapat Muhammad, maka saya akan berikan hadiah 100 ekor kambing. Ya. Maka dicarilah. Ada satu orang yang sempat melihat. Iya. Sempat melihat Rasulullah SAW di Jabal Sur sehingga dia melapor ke kafir Quraisy. Ya. Dilaporlah Rasulullah bahwa kafir Quraisy bahwa Rasulullah SAW sekarang berada di Jabal Sur. Nah, maka kafir Quraisy bersama dengan bala tentaranya menaiki ke Jabal Sur untuk membunuh Rasulullah SAW. Tetapi ada keajaiban di sini yang terjadi Bapak Ibu. Ada keajaiban yang terjadi sampai di Jabal Sur. Ternyata kafir Quraisy tidak percaya kalau Nabi Muhammad ada di dalam. Kenapa bisa? Karena Allah turunkan pertolongannya. Ada di surah At-Taubah ayat 40. Silakan dibaca. Bahwa Allah menjaga Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana cara Allah menolong Nabi kita Muhammad SAW?
salah satu di antaranya Allah perintahkan laba-laba untuk membuat sarang di lubang itu. Iya. Jadi dia membuat sarang di laba-laba di gunung itu. Dia buat sarang. Maka kafir Quraisy mengatakan, bagaimana mungkin Muhammad ada di dalam? Iya. Bagaimana mungkin Muhammad ada di dalam? Sementara sarang laba-laba ini tidak rusak. Andaikan Nabi Muhammad SAW ada di dalam, ya, ada di dalam gunung, ada di dalam lubang gunung itu, maka pasti pasti sarang awendo motel posi. Maka sarang itu akan rusak, ya. Tapi ternyata tidak rusak ya Bapak Ibu. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Akhirnya Nabi kita Muhammad SAW selamat, tidak jadi dibunuh. Padahal menurut riwayat tinggal beberapa, tidak sampai 1 meter Rasulullah SAW dari kafir Quraisy masuk. Ya, andaikan tidak ada sarang laba-laba itu Bapak Ibu, maka bisa jadi Bapak Ibu sekalian Rasulullah SAW akan terbunuh oleh kafir Quraisy. Tapi datang pertolongan Allah melalui dengan Allah memerintahkan laba-laba untuk membuat sarang di gunung itu, sehingga kafir Quraisy tidak percaya bahwa Nabi kita Muhammad SAW ada di dalam. Iya, Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, sehingga ya, kita ulang. Nah, berapa hari Rasulullah SAW di Jabal Sur? Sebanyak 3 hari lamanya. Nah, inilah tempat yang insya Allah akan kita singgahi Bapak Ibu sekalian. Dari Jabal Surlah, kemudian berawal dari situ Rasulullah SAW hijrah di kota Madinatul Munawwarah. Setelah dari Jabal Sur Rasulullah SAW bersembunyi. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian.